Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya.
Kami berserah Tuhan. Sedetik pun kami ragu Tuhan. Tak sedetik pun ragu. Kau yang menopangku. Tuntunlah aku. Kami hanya Engkau kekuatan. Hanya Engkau jawaban yang ku perlukan. Yesus, amin. Hidupku lindungan kami hanya di dalam-Mu Tuhan, tiada yang lain. Kami tidak pernah akan goyah selama Kau di sisiku. Kau besertaku, Kau melindungiku. Takkan ku goyah, Kau di sisiku. Takkan ku goyah, Kau besertaku. Takkan ku goyah, Kau pelindungku. Kuasa-Mu sempurna atasku. See
The Miracle of Worship, mujizat penyembahan, dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta dan tua-tua dan keempat makhluk itu. Mereka tersungkur di hadapan tahta itu dan menyembah Allah. Pujian dan penyembahan punya tempat yang spesial di hati Tuhan. Jadilah penyembah yang dicintai Tuhan. Pengenalan akan Allah yang mendalam membawa penyembahan jadi bermakna dan disukai oleh Tuhan. Pengenalan akan Tuhan bisa didapatkan melalui pendalaman firman Tuhan dan pengalaman pribadi berjalan bersama Tuhan. Rahasia penyembahan. Berikan sorak-sorak kemuliaan buat Yesus kita. Sorakan haleluya. Yeay. Sorakan Yesusku dahsyat. Dahsyatnya Kau Tuhan, tak ada yang sebanding denganmu. Dahsyatnya Kau Tuhan, tak ada yang seperti dirimu. Come on! Dunia akan melihat hebatnya perbuatanmu, karena salibmu berkarya bagiku. Dunia akan melihat dahsyatnya perbuatanmu, karena hidupku bersinar bagimu. Yeay! Sorakan Yesusku dahsyat. Sama-sama katakan. Dahsyatnya Kau Tuhan, tak ada yang sebanding denganmu. Dahsyatnya, dahsyatnya Kau Tuhan, tak ada yang seperti dirimu. Oh, mari ramai-ramaikan tanganmu semua. Hebatnya perbuatanmu, karena salibmu berkarya bagiku. Dunia akan melihat dahsyatnya perbuatanmu, karena hidupku bersinar bagimu. Yeay! Kami mau bersinar bagimu Tuhan. Kami mau selalu memuliakan namamu Yesus. Woo! Mari umat Tuhan kita mau katakan. Dunia akan melihat hebatnya perbuatanmu, karena salibmu berkarya bagiku. Sambil bertepuk tangan, come on. Oh, dahsyatnya perbuatanmu, karena hidupku bersinar bagimu. Dunia akan melihat hebatnya perbuatanmu, karena salibmu berkarya bagiku. Dunia akan melihat dahsyatnya perbuatanmu, karena hidupku bersinar bagimu. Karena hidupku bersinar bagimu. Karena hidupku bersinar bagimu. Berikan kemuliaan, sorak-sorak yang paling dahsyat buat Yesus kita. Sorakan haleluya. Sorakan Yesus dahsyat. Yesus aja. Shalom, selamat datang di GBI Keluarga Allah. Satu anugerah Tuhan yang besar kalau kita bisa beribadah, memuji, menyembah Tuhan. Saya berdoa, dimanapun saudara berada,
hadirat Tuhan dimanifestasikan, kuasa mujizat Tuhan terjadi dalam hidup saudara. Bahkan saya berdoa ada kekuatan yang baru yang Tuhan berikan dalam hidup saudara. Iman saudara dibangkitkan, bahkan saudara bisa berakar dan berbuah semakin lebat bagi nama Tuhan. Dan dalam ibadah ini tentunya kita juga akan memberikan persembahan. Bapak Ibu Saudara bisa mempersiapkan persembahan saudara. Dan saudara bisa memberikan dengan cara scan QR Code yang ada di layar. Atau juga bisa transfer langsung ke rekening Gereja Keluarga Allah. Mari kita bawa persembahan kita dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk anugerah-Mu, kebaikan-Mu, kemurahan-Mu dalam hidup kami. Biarlah melalui ibadah ini kami mengalami Tuhan secara pribadi dalam hidup kami. Sehingga iman kami dikuatkan, kami berakar lebih dalam lagi. Bahkan kami boleh berbuah untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Tuhan berkati persembahan ini yang kami berikan dengan penuh sukacita. Dan biarlah nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Tuhan berkati setiap tangan-tangan yang sudah memberikan. Pakai hidup mereka lebih lagi menjadi saluran berkat-berkat Tuhan. Bahkan anugerah kemurahan-Mu itu dilimpahkan dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Di ibadah ini juga kami mau menyambut bagi saudara yang baru pertama kalinya datang beribadah di GBI Keluarga Allah. Di layar sudah ada nomor yang Bapak Ibu Saudara bisa hubungi. Tentunya kami mau berkenalan dengan saudara. Kami mau berdoa bagi saudara. Apapun beban permasalahan saudara kami peduli. Dan bagi kami, saudara bukanlah orang asing. Saudara bukanlah pendatang. Namun kawan sewarga, anggota keluarga Allah. Oleh sebab itu kami mengajak, mari kita sama-sama bertumbuh, bahkan berbuah di keluarga Allah. Selamat beribadah, salam keluarga Allah, Tuhan Yesus memberkati. Kami datang di hadapan-Mu Yesus. Kami bawa sembah kami, pujian kami hanya bagi-Mu Tuhan. Hadapan tahta, di hadapan Raja, ku datang menyembah, ku datang memuja, membawa pujian, dan keagungan, ini setiap kami Tuhan, di hadapan tahta, di hadapan Raja. Ku datang menyembah,
Kami bawa sanjungan Tuhan. Hanya Engkau yang layak. Hanya Kau yang ku sembah. Oh, hanya bagi-Mu Tuhan. Tuhan, segala
tiada yang seperti-Mu Tuhan. Kau Allah yang ajaib. Kau Allah yang besar Tuhan. Sungguh tiada yang seperti-Mu Bapa. Tiada yang seperti-Mu Yesus. Kau layak terima segala pujian kami Tuhan. Kau layak terima pujian, penyembahan kami, hormat kami Tuhan. Segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Oh, bagi Dia segala pujian, Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Oh, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Oh, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Oh, yang terbaik, mari umat Tuhan katakan. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Berikan sorak-sorak kemuliaan buat Yesus kita. Sorakan haleluya. Bulan ini saya akan membagikan kepada kita semua satu firman Tuhan yang spesial sekali di hati Tuhan. Dan itu Tuhan taruh di hati saya. Saya percaya Tuhan juga mau taruh di hati kita semua. Yang saya yakin kalau kita bisa menangkapnya, maka kita akan dibawa masuk ke dalam suatu dimensi mujizat yang belum pernah kita alami sebelumnya. Oke,
Judul khotbah yang saya mau bagikan adalah The Miracle of Worship atau mujizat penyembahan. Tahukah saudara bahwa yang namanya penyembahan, yang namanya praise and worship, pujian penyembahan itu punya tempat yang very special, sangat istimewa di hati Tuhan. Saya nggak tahu dengan di hati kita masing-masing, karena sebagian orang punya persepsi yang salah tentang praise and worship. Sebagian orang berpikir bahwa praise and worship itu hanya sebuah pelengkap dalam satu ibadah. Jadi sebelum khotbah ya PW dulu, praise and worship dulu. Ya, sebagian orang berpikir bahwa doa penting, firman penting, tapi praise and worship itu tambah-tambahan. Tapi sebenarnya tidak seperti itu di hati Tuhan. Anda harus mengerti bahwa praise and worship ini yang namanya penyembahan itu punya tempat yang sangat istimewa dalam hati Tuhan. Karena itu di surga sendiri yang namanya penyembahan adalah sebuah agenda utama. Jadi itu main course-nya, itu menu pokoknya, itu yang utamanya, itu yang pokoknya. Ayo kita baca dulu Wahyu 7 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-12. Mari kita lihat seperti apa suasana praise and worship, suasana penyembahan di dalam kerajaan surga. Jadi suatu hari nanti kalau kita sudah pulang, ya, terus kita ada di surga, kita ngerti sejak sekarang seperti apa suasana surga itu. Saya bacakan buat saudara. Kemudian daripada itu, aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dan dengan suara nyaring mereka berseru. Coba Anda renungkan, ini puji-pujian di surga. Ya, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta dan tua-tua dan keempat makhluk itu, mereka tersungkur. Coba Anda renungkan, ini suasana penyembahannya kental sekali, kuat sekali. Jadi mereka bukan cuma bersorak-sorai, tapi mereka juga tersungkur. Di surga kalau orang menyembah, mesti sampai tersungkur di hadapan tahta itu dan menyembah Allah. Sambil berkata, Anda perhatikan, waktu mereka menyembah apa yang mereka katakan. Amin, puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin. Coba Anda renungkan, megah sekali suasana penyembahan di surga. Ajaib dan dahsyat sekali. Dan benar-benar yang namanya penyembahan ini adalah agenda utama surga. Saya ingin ajak saudara untuk mengerti porsi praise and worship di hati Tuhan. Porsi praise and worship penyembahan di dalam kerajaan surga. Anda harus sadar ya, suatu hari Alkitab yang ngomong, nubuat akan berakhir. Bahasa roh akan berhenti. Tapi ternyata kalau kita baca yang namanya pujian dan penyembahan, itu tidak akan pernah berhenti. Pujian penyembahan akan terus berlangsung selama-lamanya. Allah kita, Tuhan kita, Yesus kita, Dia yang layak menerima segala hormat, puji-pujian, syukur, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Oke? Nah, itu sebabnya orang-orang yang bisa ngerti rahasia ini, mereka akan jadi penyembah-penyembah
yang disukai oleh Allah. Hanya orang yang ngerti, yang akan serius di dalam memuji, di dalam menyembah Tuhan, akan menjadikan yang namanya praise and worship jadi agenda utama di dalam kehidupannya. Pertanyaan saya buat saudara, praise and worship ini jadi agenda keberapa di dalam kehidupanmu? Ada berapa banyak orang Kristen yang praise and worship hanya terjadi seminggu sekali kalau pas di gereja. Tapi dalam kehidupan kita pribadi masing-masing, gak ada yang namanya pujian penyembahan. Ya, tapi beda sama Daud. Daud itu benar-benar serius di dalam praise and worship. Daud itu benar-benar memperlakukan yang namanya penyembahan itu sebagai agenda utama di dalam kehidupannya. Setiap saat dia hidup dalam pujian dan penyembahan. Daud berkata 7 kali sehari, aku memuji-muji Tuhan. Luar biasa sekali. Bahkan Daud membangun satu tempat pusat penyembahan yang disebut dengan Pondok Daud. Luar biasa sekali. Di situ dia memilih 288 penyanyi yang dikhususkan, ditugaskan secara bergilir untuk menaikkan pujian. Untuk menaikkan penyembahan. Untuk apa? Untuk menyenangkan hati Tuhan. Untuk mengagungkan Tuhan. Untuk memuliakan Tuhan. Jadi supaya senantiasa di istananya, di kerajaannya, atas bangsa itu dinaikkan pujian dan penyembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Ya, Daud juga menciptakan banyak lagu-lagu penyembahan. Dia menciptakan alat-alat musik yang dipakai untuk penyembahan. Jadi Daud ini ngerti praise and worship itu punya tempat spesial di hati Tuhan. Karena itu dia very serious. Dia sangat serius, dia sungguh-sungguh membawa penyembahan dalam dimensi yang belum pernah dilakukan raja manapun di dunia. Saudaraku, itu sebabnya dalam hidup Daud, apa yang dilakukan Daud ini menyentuh hati Tuhan. Dan karena hati Tuhan tersentuh di zamannya Daud, blessings beyond measure. Itu berkat yang melampaui ukuran apapun. Tuhan curahkan di dalam kehidupannya atas bangsa itu. Saya yakin Tuhan ini sedang bersiap untuk membukakan tingkap-tingkap langitnya atas hidup saudara. Dan juga mencurahkan blessing beyond measure. Berkat yang melampaui takaran manusia manapun. Tuhan mau curahkan dalam hidup saudara. Karena itu belajarlah untuk menjadikan yang namanya penyembahan itu sebagai agenda nomor 1 dalam hidup saudara. Hiduplah dalam pujian penyembahan. Naikkan puji-pujian, naikkan penyembahan setiap saat sesering mungkin. Itu menyenangkan hati Tuhan. Itu menyentuh hati Tuhan. Memang benar tanpa praise and worship, tanpa pujian penyembahan, Anda masih bisa masuk surga. Karena Alkitab mengatakan yang penting only believe. Yang penting hanya percaya saja bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Maka kita diampuni dosanya. Dan kita bisa masuk dalam kerajaan surga. Jadi tanpa praise and worship kemungkinan kita masih bisa masuk surga. Tapi dengarkan baik-baik. Hanya melalui praise and worship kita bisa menurunkan surga di bumi. Hanya melalui praise and worship ketika kita naikkan itu di rumah kita. Maka atmosfer hadirat Tuhan akan memenuhi rumah kita. Rumahnya sama, tapi di situ ada dimensi surgawi di rumah kita. Kalau Anda ada di kantor, Anda bukan hanya bekerja. Di kantor saudara naikkan pujian. Di kantor saudara naikkan penyembahan. Saya mau ngomong sama saudara, Allah hadir di situ. Dan kalau Allah hadir di situ, sesuatu pasti terjadi. Keajaiban pasti terjadi. Mujizat pasti terjadi. Jadi dimanapun kita berada, begitu pujian dinaikkan, begitu penyembahan dinaikkan, surga turun di tengah-tengah kita. Jadi Anda harus ngerti, itu sebabnya mulai hari ini ambil komitmen sungguh-sungguh
di dalam menyembah Tuhan. Kalau saudara sekian lama sudah berdoa, tapi belum juga ada jawaban doa. Saya ajak mulai sekarang menyembah Tuhan. Kalau Anda sudah puasa, tapi belum juga terobosan terjadi, hari ini saya ajak saudara tekuk lututmu, angkat dua tanganmu, dan mulai menyembah. Mulai naikkan pujian, pengagungan, penyembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Maka Tuhan akan hadir di dalam hidup saudara. Dan ketika Tuhan hadir, Allah ada bersama kita. Alkitab ngomong, kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Kalau Allah di pihak kita, kita akan melakukan perkara yang besar dan ajaib. Terobosan besar pasti terjadi. Oke. Jadi kita harus sadar bahwa ada level roh tertentu yang hanya bisa kita capai melalui pujian dan penyembahan. Ya, saudara kalau mau jadi raksasa rohani, raksasa iman, Anda harus benar-benar belajar untuk menyembah Tuhan yang benar. Untuk masuk di dalam dimensi pujian, penyembahan, hidup di dalam penyembahan kepada Tuhan. Saudara boleh lihat di dalam Alkitab, raksasa-raksasa iman, mereka semua adalah worshiper. Mereka semua adalah penyembah. Coba saudara renungkan, bukan cuma Daud loh ya. Musa nggak pintar nyanyi seperti Daud, nggak pintar main alat musik seperti Daud. Tapi Musa ini juga seorang worshiper. Musa seorang penyembah. Ya, bahkan suatu kali ketika Tuhan membawa bangsa Israel mengalami kelepasan dari bangsa Mesir. Kemudian laut mati dibelah jadi dua, bangsa Israel bisa menyeberang laut mati di atas tanah kering. Kemudian tentara Israel berusaha nyusul, tentara Mesir berusaha nyusul, tapi kemudian Tuhan menenggelamkan tentara Mesir itu. Di situ ada kemerdekaan, ada kelepasan, dan satu Alkitab mencatat, Musa memuji-muji Tuhan. Musa menyembah-nyembah Tuhan. Jadi Musa ini seorang worshiper. Dia seorang penyembah, dia seorang pemuji. Siapa lagi di Alkitab? Raksasa iman yang luar biasa yaitu Elisa. Masih ingat gak saudaraku kisah ketika dia mau minta petunjuk Tuhan? Dia mau bernubuat. Terlebih dahulu dia memanggil pemetik kecapi. Untuk apa? Untuk menyembah Tuhan. Dan ketika dia menyembah Tuhan bersama dengan pemetik kecapi itu, hadirat Tuhan turun, Roh Allah turun, dia kepenuhan, dia dapat petunjuk dari Tuhan dan dia mulai bernubuat. Coba Anda renungkan. Ya, artinya untuk membangkitkan roh profetik, roh nubuatan itu, Elisa masuk dalam dimensi penyembahan. Siapa lagi raksasa iman? Daniel. Anda harus ngerti, Daniel ini bukan hanya seorang intercessor. Dia bukan hanya seorang pendoa. Tapi Daniel juga seorang pemuji, penyembah. Alkitab mencatat bukan hanya 3 kali sehari Daniel berdoa. Tapi juga 3 kali sehari Daniel memuji Tuhan. Daniel menyembah Tuhan. Jadi boleh dikatakan semua raksasa iman yang dicatat dalam Alkitab, mereka adalah seorang worshiper. Termasuk Paulus. Paulus kuat di dalam doa, Paulus kuat di dalam firman, tapi Anda harus mengerti Paulus seorang worshiper. Sampai-sampai ketika dia ada di penjara pun yang dia lakukan adalah menyembah Tuhan. Yang dia lakukan adalah memuji Tuhan. Dan ketika dia menyembah, dia memuji Tuhan, kelepasan terjadi. Kuasa Allah bekerja dengan dahsyat. Karena itu saya mau ajak Anda semua seluruh jemaat keluarga Allah, jangan jadi orang jemaat yang tidak tahu menyembah Tuhan. Tidak tahu bagaimana memuji dan menyenangkan hati Tuhan. Saya ajak saudara belajar jadi worshiper. Bahkan jadilah penyembah yang dicintai Tuhan.
Kita baca 2 Samuel 23 ayatnya yang pertama. Inilah perkataan Daud yang terakhir. Oke, jadi ini satu last message, pesan terakhir yang tentunya sangat penting sekali, kesimpulan dalam hidupnya. Tutur kata Daud bin Isai dan tutur kata, perhatikan, orang yang diangkat tinggi, orang yang diurapi Allah Yakub, pemazmur yang disenangi di Israel. Coba Anda renungkan bagaimana Alkitab menggambarkan hidup Daud. Daud digambarkan sebagai orang yang diangkat tinggi, orang yang diurapi Allah Yakub, dan pemazmur yang disenangi. Daud tidak digambarkan sebagai orang yang berhasil naik dari bawah ke atas, nobody jadi somebody. Daud tidak digambarkan sebagai orang yang berprestasi hebat, melakukan perkara-perkara besar. No. Jadi gambaran tentang Daud ini bukan dia yang tapi Daud yang dia yang disenangi, dia yang diangkat tinggi, dia yang diurapi. Artinya ayat ini bukan bicara tentang kehebatan seorang Daud. Ayat ini tidak bicara tentang prestasinya seorang Daud. Tapi ayat ini bicara tentang kasih sayang Tuhan atas Daud. Kenapa kok Daud dicintai oleh Tuhan? Sederhana, karena Daud seorang worshipers. Daud seorang penyembah. Dan Tuhan itu paling suka, paling gak bisa, gak tahan kalau penyembahan itu dinaikkan. Dan Daud paling suka menyembah-nyembah Tuhan, memuji-muji Tuhan. Karena itu Tuhan cinta sama Daud. Tuhan sayang sama Daud. Karena Tuhan cinta, Tuhan sayang sama Daud. Maka Tuhan yang untuk hidup Daud. Tuhan yang mengangkat tinggi. Tuhan yang mengurapi Daud. Tuhan yang memberkati Daud. Tuhan yang membuat dia jadi raja. Kenapa? Karena kuncinya dia seorang penyembah yang dicintai Tuhan. Dia seorang pemazmur yang disenangi oleh Tuhan. Doa saya mulai hari ini, Anda semua lebih dari segalanya yang engkau kejar jadi penyembah yang disenangi oleh Tuhan. Penyembah yang dicintai oleh Tuhan. Karena kalau Anda dapat kasih sayangnya Tuhan, Anda akan melihat bagaimana Tuhan bertindak dahsyat di dalam hidup saudara. This is the miracle of worship. Inilah mujizat dalam penyembahan. Karena Daud seorang penyembah. Dia jadi penyembah yang disenangi. Oh, saya berdoa. Gereja keluarga Allah ini, jemaat keluarga Allah ini. Jadi jemaat yang disenangi oleh Tuhan. Jadi worshiper yang dicintai oleh Tuhan. Tahu enggak saudara, kata pemazmur yang disenangi. Kata disenangi berasal dari bahasa aslinya adalah nayim. Ya mungkin banyak dari saudara kurang familiar dengan kata nayim. Tapi sebenarnya bahkan di dalam bahasa Indonesia kita ada satu kata yang diambil dari kata ini. Yaitu naim. Naim atau nayim artinya nikmat. Artinya nyaman. Artinya senang. Jadi kalau Daud adalah pemazmur yang naim, berarti ada penyembah-penyembah tertentu yang ketika menyembah, penyembahannya itu mengena di hati Tuhan. Penyembahannya itu nikmat, masuknya pas di hati Tuhan. Tuhan nyaman dengan penyembahannya, Tuhan senang, Tuhan suka dengan penyembahannya. Kalau ada penyembahan yang naim, berarti ada juga penyembahan yang tidak naim. Menyembah tapi enggak masuk di hati Tuhan. Ya, mengangkat tangan tapi kok kayaknya Tuhan enggak kerasa apa-apa. Ya, ikut bertepuk tangan, ikut nyanyi, tapi rasanya tidak menyentuh hati Tuhan. Tuhan enggak enjoy dengan penyembahannya itu. Terus apa itu yang membedakan penyembahan yang naim
dan yang tidak naim. Apa itu yang bisa membuat saudara dan saya jadi seorang penyembah yang naim, penyembah yang dicintai Tuhan, pemazmur yang disenangi oleh Tuhan? Saya mau bagikan sama saudara 2 rahasia menjadi penyembah yang dicintai Tuhan. Ya, ini 2 rahasianya. Yang pertama, belajar menyembah dari hati yang mencintai Tuhan. Beda menyembah asal menyembah dan menyembah dari hati yang mencintai Tuhan. Begitu penyembahan itu naik dari hati yang mencintai Tuhan, saya mau ngomong sama saudara, penyembahan itu akan menggetarkan hati Tuhan. Penyembahan itu akan menyentuh hati Tuhan. Ini yang jadi alasan kenapa Daud jadi penyembah yang dicintai Tuhan. Karena hatinya. Benar Daud ini punya skill yang hebat sebagai seorang worshiper. Dia mengarang lagu-lagu yang luar biasa untuk Tuhan. Dia buat alat-alat musik yang wow, hebat sekali Daud ini. Dia seorang maestro di dalam memuji dan menyembah Tuhan. Kemampuan skillnya hebat sekali. Tapi saudara harus ngerti bahwa lebih hebat hatinya yang mencintai Tuhan dibandingkan skillnya, karyanya yang luar biasa. Jadi benar bahwa skill itu penting. Saya nggak ngomong skill nggak penting. Skill penting. Tapi lebih dari skill, lebih dari yang lain yang mengena di hati Tuhan. Yang membuat Tuhan suka sama Daud. Hatinya yang mencintai Tuhan. Makanya Tuhan ngomong tentang Daud ini loh. A man after my own heart. Ini loh orang yang hatinya pas kena di hatiku. Jadi hatinya Daud ini yang disukai oleh Tuhan. Saudara, orang bisa saja hebat kemampuannya, tapi belum tentu jadi penyembah yang disukai Tuhan. Oke, contohnya siapa? Gampang, di Alkitab ada seorang penyembah yang tadinya paling hebat, namanya Lucifer. Lucifer ini dia bahkan pemimpinnya para penyembah di surga pada zaman itu. Ya, dia punya kemampuan musik hebat sekali, tubuhnya penuh dengan alat musik, kemampuan musikalitasnya tinggi sekali, karyanya hebat sekali. Masalahnya hatinya beda sama Daud. Bukan hati yang mencintai Tuhan yang ada dalam hatinya, tapi hati yang sombong, hati yang tinggi hati yang iri, mau mencuri kemuliaan Tuhan. Tolong dengarkan baik-baik terhadap Lucifer. Walaupun permainan musiknya hebat, nyanyiannya hebat, kata-kata dipakai dalam penyembahnya hebat. Tapi kalau nggak ada hati yang menyembah Tuhan, nggak enak diterima sama Tuhan. Akhirnya ditolak oleh Tuhan. Akhirnya Lucifer dibuang oleh Tuhan. Sadari saudaraku bahwa permainan musik sehebat apapun kita bisa mainkan buat Tuhan. Tapi tanpa hati yang menyembah Tuhan, itu semua sia-sia. Sadarilah bahwa Anda bisa nyanyikan lagu seindah apapun, semerdu apapun suara saudara. Tapi kalau nggak ada hati yang rindu sama Tuhan, nggak ada hati yang cinta Tuhan, yang ingin menyenangkan, yang ingin menyukakan hati Tuhan. Saya mau ngomong sama saudara, nyanyian merdu itu nggak ada artinya apa-apa buat Tuhan. Oke, jadi mulai sekarang saya ajak kita semua, setiap kali kita menyembah Tuhan, saudara, biarlah ada hati yang mencintai Tuhan. Ada hati yang mau menyenangkan hati Tuhan. Ada hati yang selalu rindu dekat, selalu haus, selalu mau Tuhan lebih dan lebih lagi. Yang kayak gitu yang dicari oleh Tuhan. Bisa jadi mungkin suara saudara pas-pasan. Kalau nyanyi mungkin bisa false, banyak false-nya. Tapi selama ada hati yang menyembah Tuhan,
di telinga Tuhan penyembahanmu akan terdengar sangat merdu. Dan engkau akan jadi penyembah yang dicintai oleh Tuhan. Oke, Anda mungkin gak bisa main musik seperti musisi-musisi hebat dunia. Tapi dengan genjrengan gitar yang sederhana, Anda naikkan buat Tuhan. Dengan hati yang mencintai Tuhan, itu akan menggetarkan hati Tuhan. Dan kalau hati Tuhan tergetar, Tuhan yang akan bertindak dalam hidupmu. Tuhan yang akan bekerja dalam hidupmu, saudara. Dan kalau Tuhan bekerja, sesuatu yang ajaib, mujizat pasti terjadi. Itu sebabnya saya ajak saudara merenung. Kapan terakhir kali saudara tenggelam di dalam hadirat Tuhan, menyembah Tuhan dengan hati yang mencintai Tuhan, merasakan intimasi, keintiman dengan Tuhan, sampai engkau bercucuran air mata, menikmati keindahan hadirat Tuhan. Kapan terakhir kali saudara benar-benar kayak penyembahan itu bukan cuma nyanyi lagu, tapi penyembahan itu adalah kita menunggal sama Tuhan. Kita di dalam Tuhan, Tuhan di dalam kita. Kita ngalami Tuhan secara pribadi. Kita menikmati indahnya hadirat Tuhan. Itu penyembahan yang berarti di mata Tuhan. Hari ini saya ajak saudara, jadilah penyembah yang menyembah Tuhan dari hati yang apa? Cinta Tuhan. Oke, itu yang pertama. Sekarang yang kedua, yang terakhir. Ya, menyembah karena kenal Tuhan secara mendalam. Kita baca dulu Yohanes 4 ayat 22 sampai 23. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Coba Anda perhatikan. Yesus berkata kepada perempuan Samaria yang dia temui di dekat sumur Yakub. Yesus ngomong gini, kamu menyembah apa yang tidak kamu ketahui. Nah, saudara yang familiar dengan kisah ini, Anda ngerti bahwa perempuan Samaria ini perempuan berdosa. Ya, dia pernah memiliki suami dan dia pernah memiliki 5 suami dan laki-laki yang dia hidup bersama saat itu bukan suaminya. Jadi perempuan ini sebenarnya hidupnya gak karu-karuan. Tapi luar biasanya ternyata perempuan ini cukup religius juga. Dia juga seorang penyembah. Masalahnya Yesus ngomong, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Dan yang lebih parah lagi, dia menyembah pribadi yang salah. Allah yang salah. Tolong dengarkan baik-baik. Menyembah apa yang tidak kita kenal, tidak ada artinya apa-apa. Itu bukan penyembahan yang sejati. Penyembahan yang sejati itu meluap ketika kita menyembah apa yang kita kenal. Kenapa? Karena penyembahan itu bukan sekedar lagu, penyembahan bukan sekedar kata-kata, penyembahan bukan sekedar permainan musik, tapi intisari dari penyembahan itu relationship. Hubungan. Pokok dari penyembahan itu adalah intimasi, keintiman, kedekatan. Kalau saudara kenal Allah yang engkau sembah, saya mau ngomong begini, nanti penyembahanmu akan berubah. Kenapa? Karena engkau kenal siapa yang engkau sembah. Nanti penyembahannya akan meaningful. Penyembahannya akan bermakna, berarti. Sembahlah Allah karena Dia kudus. Bukan cuma nyanyi ya. Anda kenal Allah yang kudus itu. Anda tersungkur dan mulai menyembah di hadapan hadiratnya.
engkau ngomong, agung Allahku, besar engkau Tuhan, mulia engkau Tuhan. Kenapa? Engkau kenal Allahmu yang agung, yang mulia, yang kudus. Dan saat saudara menyembah Tuhan, engkau buka hatimu lebar-lebar. Engkau izinkan Roh Kudus tenggelamkan engkau di dalam hadirat-Nya. Engkau bisa merasakan waktu engkau menyembah. Dari hati kita naik penyembahan. Tapi dari dalam roh mengalir, masuk. Hadirat-Nya, rohnya memenuhi kita. Kita mengalami kepenuhan Roh Kudus. Wow, ini ada aliran. Jadi penyembahan itu sesuatu naik kepada Tuhan dari kita. Dan dari Tuhan turun atas kita. Ada pengurapan. Ada kepenuhan Roh Kudus. Saat itu kita akan dibawa masuk lebih dalam. Dimensi penyembahan semakin dalam. Anda akan masuk dalam dimensi ruang Maha Kudus. Dan di situ saudara hanya berdua sama Tuhan. Tahu nggak saudara? Penyembahan itu keintiman. Penyembahan itu kita cuma berdua sama Tuhan. Itu bedanya penyembahan sama puji-pujian. Kalau kita memuji Tuhan, kita bisa bareng-bareng orang banyak memuji-muji Tuhan. Tapi yang namanya penyembahan di ruang Maha Kudus itu keintiman, kedekatan, only us and Jesus. Hanya kita dan Yesus sendiri berdua sama Yesus. Kita menunggal bersama dengan Yesus. Kita di dalam Dia, Dia di dalam kita. This is worship, ini penyembahan. Kalau engkau menyembah yang engkau kenal, penyembahanmu akan naik jadi penyembahan yang harum dan yang menyenangkan hati Tuhan. Mungkin saudara tanya, gimana caranya saya mengenal Allah kita? Ada dua. Yang pertama, mengenal Tuhan melalui firman-Nya. Oke, semakin Anda mendalami firman Tuhan, semakin engkau akan mengenal Allah yang engkau sembah. Dan semakin engkau kenal Allah yang engkau sembah, semakin engkau masuk dalam dimensi penyembahan yang lebih dalam. Yang belum pernah engkau alami sebelumnya. Misalnya tadi kita baca ayat yang di awal firman Tuhan ini. Yaitu di Wahyu 7 ayat 9 sampai 12. Itu tentang suasana penyembahan surga. Anda baca ayat seperti itu, apa yang Anda bisa lakukan? Anda jadi ngerti, oh ternyata malaikat itu menyembah Tuhan seperti itu. Di hadiratnya mereka bersorak-sorai, berseru kudus, kudus. Oh ternyata malaikat itu cara menyembahnya tersungkur. Terus kemudian berseru segala kemuliaan, puji-pujian, hormat, kuasa. Hanya bagi Tuhan, Anak Domba sampai selama-lamanya. Begitu Anda baca, Anda ngerti, oh menyembah seperti itu. Secara pribadi engkau juga menyembah seperti itu. Secara pribadi engkau juga serukan kudus, kudus. Engkau serukan segala hormat, pujian, kemuliaan bagi Tuhan. Jadi pendalaman firman saudara membuat Anda bisa masuk dalam penyembahan yang lebih dalam. Kalau Anda baca Alkitab, ngerti, oh ternyata para imam pada zaman itu kalau mau menghadap Tuhan, mereka pertama menginjakkan kaki di pelataran. Setelah itu masuk lebih dalam di ruang kudus. Dan yang sampai dalam di ruang Maha Kudus. Maka seperti itu juga saudara datang kepada Tuhan. Datang dengan puji-pujian di pelatarannya. Masuk pintu gerbangnya dengan sorak-sorai, dengan ucapan syukur. Jadi tidak setiap kali kita datang sama Tuhan, kita bom Tuhan dengan daftar permintaan kita. No, tapi dengan ucapan syukur, dengan puji-pujian. Di situ Anda akan dibawa masuk lebih dalam di ruang kudus, menyembah Tuhan. Akal budi saudara, pikiran saudara tenggelam di situ. Tapi kalau Anda terus masuk lebih dalam, nanti seutuhnya kita, roh, jiwa dan tubuh, kita menunggal dengan Tuhan. Kita ada dalam ruang Maha Kudus. Tapi yang kayak gitu hanya terjadi kalau engkau
semakin mengenal Allahmu melalui firman-Nya yang ajaib. Jadi itu yang pertama, mengenal Allah melalui firman-Nya. Yang kedua, mengenal Tuhan melalui pengalaman pribadimu berjalan bersama dengan Tuhan. Apa artinya? Saat Anda belajar firman, jangan cuma belajar. Jadilah pelaku firman. Kalau engkau jadi pelaku firman, engkau akan punya pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Dan ketika engkau mengalami firman, mengalami Tuhan secara pribadi, itu akan mengubah bagaimana engkau menyembah Tuhan. Saya mau ngomong sama saudara, ketika engkau mengalami kekudusan Tuhan, nanti beda. Menyembahnya ngomong kudus. Engkau Allah kudus, kudus beda. Karena kalau saudara sudah mengalami kekudusan Tuhan, engkau bisa membedakan dalam spiritmu. Yang mana yang kudus, yang mana yang cemar. Engkau nanti bisa merasakan dalam hati nuranimu, kalau engkau berbuat yang gak baik, yang gak dikenan sama Tuhan, di hati ini ngerti, oh feeling kayak gini nih, ini Tuhan sedang ngomong gak kudus. Gak kudus. Jadi saudara kan ngerti dimensi kekudusan Tuhan. Anda kan semakin sensitif dan peka. Dan begitu engkau masuk dalam hadirat Tuhan, engkau naikkan kudus, kudus. Wow, itu kata-katanya sama, tapi dimensinya jauh lebih dalam. Kenapa? Karena dari pengalaman pribadimu bersama Tuhan. Kalau saudara jadi pelaku firman dan kau mengalami kuasa firman Allah, mujizatnya terjadi. Yang tidak ada jadi ada, yang tidak mungkin jadi mungkin. Engkau mengalami secara pribadi. Begitu engkau menyembah, engkau ngomong, besar engkau Tuhan. Dahsyat engkau Tuhan. Itu kata-kata akan bermakna lebih dari 1000 kata sebelumnya. Orang lain boleh ngomong Tuhan besar, Tuhan dahsyat. Tapi bobotnya beda. Kenapa? Karena engkau sedang mengalami Tuhan secara pribadi. Orang lain menyembah yang tidak mereka kenal. Tapi kita menyembah pribadi yang kita kenal. Anda mau belajar menyembah Tuhan? Yang mau bangkit berdiri, angkat 2 tanganmu. Mari nyanyikan lagu ini bersama-sama. Menyenangkan. Katakan ini ke hati Tuhan. Menyukakanmu. Terbakar oleh api cintamu. Meluap dari hatimu. Hidup kerinduan kami bagimu Tuhan. Menyukakanmu. Amin. Oh Yesusku, Bawa kami bawaku dekat di hatimu. Mari semuanya bersama-sama kita katakan. Menyenangkanmu. Menyukakanmu. Terbakar oleh api cintamu. Menyenangkanmu. Menyukakanmu. Oh Yesusku, bawaku dekat di hatimu. Tanpa penyembahan, mungkin kalau kita benar-benar percaya sama Yesus, kita bisa masuk surga. Tapi hanya melalui penyembahan,
kita bisa menurunkan surga di bumi kita, surga di rumah kita, surga di kamar kita, melalui penyembahan. Hari ini saya ajak saudara ambil langkah pertama. Engkau mengenal Allah yang engkau sembah, namanya Yesus. Undang dia masuk dalam hatimu, jadi Tuhan dan Juru Selamatmu. Buat saudara yang belum pernah melakukan itu, mari buka hatimu. Saya ajak kita angkat dua tangan, ikuti doa ini. Katakan, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku, masuklah dalam hatiku, jadi Tuhanku, jadi Tuhan, Juru Selamat, Juru Selamatku. ampuni dosa-dosaku, Ampuni dosa-dosaku, sucikan kuduskan aku, sucikan dan kuduskan, selamatkan jiwaku. selamatkan jiwa. Mulai sekarang hidupku milik Tuhan Yesus. hidupku milik Tuhan. Dan aku percaya Dan aku percaya dosa-dosaku sudah diampuni. dosa-dosaku sudah Dan aku sudah diselamatkan. aku sudah diselamatkan. Terima kasih Tuhan Terima Yesus. kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Yang kedua saudaraku, kita akan bisa masuk dalam dimensi penyembahan yang sejati ketika kita sungguh-sungguh kenal pribadi yang kita sembah. Kita kenal dia melalui firman-Nya. Kita kenal dia melalui pengalaman pribadi kita bersama dengan Tuhan. Jadi hari ini ayo kita datang sama Roh Kudus dan kita minta diajari supaya kita bisa kenal Tuhan secara pribadi. Minta supaya pengenalan akan Allah itu diwahyukan dalam hidup saudara. Engkau yang mau, mari angkat dua tanganmu dan katakan, ya Roh Kudus, Ya Roh Kudus, ajari aku untuk kenal Engkau, untuk kenal Engkau, kenal Tuhan lebih dalam. Lebih dalam. Mari saat ini semua masing-masing, Tuhan ajari kami, wahyukan firman-Mu supaya kami kenal Engkau secara pribadi, kenal Engkau lebih dan lebih lagi. Kami mau menyembah pribadi yang kami kenal, Allah yang kami kenal, Allah yang kami kenal dari dekat, kami kenal secara pribadi, kami kenal Engkau Tuhan, bahwa kami masuk lebih dalam. Ajari Tuhan, inspirasikan ya Roh Kudus, wahyukan firman-Mu ya Roh Kudus, celingkan mata roh kami sehingga kami bisa mengenal kekudusan-Mu, mengenal kebesaran-Mu, mengenal kuasa-Mu, mengenal kasih-Mu, mengenal kebesaran-Mu. Ya Yesus, ya Yesus. Oh, ralawasya, ralawala. Jesus, Jesus, Jesus. Yang terakhir saudaraku, penyembahan yang dinikmati oleh Tuhan adalah penyembahan yang meluap dari hati yang cinta Tuhan. Saya mau berdoa satu hal buat kita semua. Hati yang cinta Tuhan itu dikobar-kobarkan, ditambah-tambahkan, dibangkit-bangkitkan dalam hati kita. Anda yang mau, mari angkat dua tangan saudara dan katakan, ya Roh Kudus, Ya Roh Kudus, berikan padaku, kobarkan dari hidupku, hati yang cinta Tuhan, lebih lagi. Mari masing-masing saudara berdoa, Tuhan, aku mau cinta Yesus lebih lagi, cinta Yesus lebih lagi, cinta Yesus lebih dalam, lebih dekat, lebih intim. Ya Tuhan, lebih dan lebih dan lebih. Mari bersama-sama kita katakan, menyenangkanmu Tuhan,
menyenangkanmu Tuhan. Ini kerinduan kami, menyukakanmu. Amin, 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 amin. Oh Yesusku, bawaku dekat di hati. Mari bersama-sama kita katakan, sekalipun dagingku, hatiku, sekalipun dagingku, hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selamanya. Sekali lagi, sekalipun, sekalipun dagingku, hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selamanya. Mari semuanya lambaikan dua tanganmu dan katakan, menyenangkanku, menyukakanku, terbakar oleh api cintamu, menyenangkanku, menyukakanku. Oh Yesusku, bawaku dekat di hatimu. Mari katakan kepada Dia, oh Yesusku, bawaku dekat di hatimu. Lebih dekat lagi Tuhan, kami mau lebih dekat lagi. Oh Yesusku, bawaku dekat di hatimu. Haleluya, terima kasih Tuhan. Amin. Shalom keluarga Allah, pujian dan penyembahan adalah agenda utama dalam kerajaan surga. Jadi jangan pernah melewatkan momen ini saat datang beribadah di rumah Tuhan. Mari kita simak Revival News minggu ini. Hidup ini adalah kesempatan untuk jadi berkat. Pilihlah jadi berkat dalam pelayanan untuk memajukan pekerjaan Tuhan di muka bumi ini, yakni di gereja kita. Berbagai pelayanan yang dibuka, pelayanan saat ibadah, asar, kolektan, pendoa, pelayan perjamuan kudus, penyambut jiwa baru, dan lain-lain. Event organizer, media, kameramen, media teks, fotografi, desain, sosmed, dan lain-lain. Praise and worship, singer, pemain musik, body voice, soundman, dan lain-lain. Kids Impact, Youth and Teens Impact, call center, pendoa, pemberi informasi, petugas reservasi. Informasi dan pendaftaran, hubungi call center plus 0899 789 5000 atau kantor sekretariat gereja lokal masing-masing. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Dia telah menyelesaikan bagiannya. Bilurnya menyembuhkan kita. Dia yang memikul beban kita. Darahnya menebus kita.
sekarang adalah bagian kita untuk meraih dan mendapat mujizat pembalikan. Rangkaian ibadah Paskah Keluarga Allah 15 dan 17 April 2022. Jadwal ibadah Paskah Keluarga Allah Global di gbika.org/passover 2022. Baptis Selam, 16 April 2022. Info Sekretariat. Demikian Revival News minggu ini. Teruslah jadi penyembah dari hati yang mencintai Tuhan. Salam kegerakan dahsyat. Tuhan Yesus memberkati. Perkenalkan, nama saya Lukas dan ini istri saya Yana. Kita kenal dari Komsel. Nah, waktu itu kita Komsel ya biasa, Komsel biasa gitu kan. Ya sering cerita dan lain sebagainya. Tapi waktu itu belum deket banget. Tahun 2018 itu ke Jakarta, berpikir bahwa udahlah aku ke Jakarta untuk kerja aja gitu kan, tidak memikirkan soal pasangan hidup. Masuk Komsel kan. Masuk Komsel awalnya juga enggak yang terlalu aktif di Komsel gitu, di 2019 dan 2020 enggak terlalu aktif. Tapi menjelang pandemi itu sudah mulai aktif, udah mulai datang. Dulu Komselnya di Moritz, terus pindah ke Soho, terus pindah ke salah satu tempat anak Komsel, teman-teman Komsel kami kayak gitu. Nah, tapi saya belum datang full gitu kan. Tapi karena online jadi bisa datang gitu, karena kalau online kan bisa kapan aja ya, bisa di mana aja gitu kan, yang penting ada akses internet jadi bisa Komsel kayak gitu. Nah, puji Tuhannya Komsel kami ini online setiap Jumat kayak gitu kan, jadi kita dan agak malam juga kan, jam 8 malam, jadi kita bisa ikut Komselnya gitu. Terus dari situ awalnya saya nggak suka sama Lukas, terus lama-lama kok kayaknya nih cowok baik banget gitu kan, perhatian banget. Nah, mulai deket di situ. Waktu itu sih saya berpikirnya cuma ya temen gitu kan. Soalnya ya ada rasa menjaga hati. Pernah ditolak sekali gitu kan, tapi ya masih temenan, masih ngobrol baik gitu kan, masih ngobrol. Terus seperti ada percobaan kedua. Ada percobaan kedua, ternyata diterima nih. Diterima. Tapi waktu itu ya Yana ngasih syarat. Kan kalau saya ngasih term and condition kayak gitu juga bukan karena nggak suka atau gimana. Awalnya memang udah suka kan waktu nerima, cuma kan sudah umur gitu, umur udah nggak 20-an lagi gitu kan. Jadi saya nggak mau main-main nih gitu. Kalau memang ada yang mau ngedeket, kalau memang itu dari Tuhan, jadi saya udah bilang sama Tuhan, sering berdoa sama Tuhan, Tuhan kalau memang Engkau mengirimkan seseorang, harus seluruh keluarga itu setuju. Jadi syaratnya itu. Terus saya bilang sama Lukas, pokoknya saya mau nerima kalau seluruh keluarga oke, kita akan lanjutkan ini kayak gitu. Ambil doa puasa sebulan waktu itu, sebulan.
sebelum ketemu sama orang tuanya Yana. Nah, akhirnya waktu ketemuan sama orang tuanya, pertama ketemu papanya dulu. Terus di situ mamanya juga welcome gitu. Mamanya welcome, dan Yana ini kan tinggal sama tantenya. Tantenya pun juga welcome. Itu benar-benar apa ya, di luar ekspektasi gitu. Jadi jadian sampai transit itu 2 bulan. Dan waktu itu kita tahu karena itu di November, kan November curah hujan pasti sangat tinggi. Nah, kita doa. Dari situ kita doa, Tuhan berikan vendor-vendor yang terbaik. Tuhan berikan cuaca yang terbaik. Waktu technical meeting seminggu sebelum pernikahan itu dibilang bahwa BMKG memperkirakan sampai tanggal 22 November curah hujan itu amat sangat tinggi. Jadi bukan cuma sangat tinggi tapi amat sangat tinggi. Waktu technical meeting aja di sana di dataran tinggi itu di tempatnya itu lagi hujan badai. Tapi kami terus beriman, doa puasa, kami percaya udah Tuhan pasti lancarkan semua, Tuhan pasti tolong. Itu 3 hari sebelum acara saya ambil doa puasa. Selama di Jogja itu saya ambil doa puasa untuk cuaca. Puji Tuhan, sampai sana Tuhan benar-benar berikan cuaca yang terbaik ya. Nggak panas, nggak hujan waktu pemberkatan, nggak panas, nggak hujan. Dan bahkan teman-teman yang dari bawah pun cerita di bawah itu hujan deras gitu kan. Tapi sampai di tempat kita acara itu benar-benar Tuhan buat semuanya itu indah ya. Intinya tetap semangat, tetap pegang janji Tuhan, walaupun mungkin keadaan kita melihatnya seperti jalan buntu, tapi tetap pegang janji Tuhan, terus melayani, terus ibadah, dan jangan lupa doa puasa juga, karena doa puasa itu besar kuasanya. Dan juga kalau memang sudah waktunya, Tuhan akan memberikan yang tepat pada waktunya, bahkan Dia akan memberikan itu di luar ekspektasi kita. Seperti pada Mazmur 126 ayat 1. Demikian kesaksian dari kita. Tuhan Yesus memberkati. Buat saudara yang butuh dukungan doa, Anda bisa kirimkan permohonan doa saudara di JSM, Jonathan Setiawan Ministries. Anda yang butuh konseling juga bisa kontak tim JSM. Saya percaya ketika kita sungguh-sungguh berdoa, kita memuji, kita menyembah Tuhan, Tuhan kita Allah yang hidup, Dia berkuasa melakukan segala perkara. Dan kalau engkau percaya, saat engkau menyembah, mujizat terjadi. Amin. Saya yakin Anda akan menerima mujizat saudara, jawaban doa saudara, terobosan dan kemenangan dalam hidup saudara. Karena itu pastikan juga kirimkan kesaksian Anda, sehingga kesaksian itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Oke? Juga buat jemaat yang mau memberikan persembahan, persepuluhan, saudara bisa mentransferkan ke rekening gereja kita. Anda bisa juga untuk scan QR code yang ada di depan saudara. Ya, biarlah hidup kita muliakan Tuhan dengan harta kita, dengan semua yang ada dalam hidup kita. Mari semuanya kita angkat 2 tangan dan aminkan berkat Tuhan ini. Diberkatilah saudara oleh Tuhan. Amin. Diberkatilah keluarga saudara oleh Tuhan. Amin. Diberkatilah studi dan pekerjaan saudara oleh Tuhan. Amin. Dan diberkatilah kesehatan serta masa depan saudara oleh Tuhan. Amin. Dalam anugerah Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Mari bersama-sama katakan amin. Salam keluarga Allah, Tuhan memberkati. Amin.
Jesus, you are great. All the earth rejoice. Mercy to your name. Bless your holy name. Jesus, you are great. How great your name forevermore. How great your name forevermore. How great your name forevermore. We sing praises to your name. All the earth rejoice. Worship to your name. Oh, bless your holy name. Jesus, you are great.